Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat ketika Allah menjadikan kita manusia. Jarang orang menyadari bahwa menjadi manusia adalah nikmat yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkehendak memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat, panca indera kita sempurna, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas di dalam rangka mengisi hati kita dengan ayat-ayat Allah, dalam rangka mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya terang. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maaf tadi saya tidak bisa menyapa semuanya karena kita sudah mulai kajian. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang akan hadir senantiasa dilimpahkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita mengawali kajian online lagi ya, setelah kita libur puasa dan libur lebaran ya. Baru hari ini kita mulai kembali. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah menjadi manusia mulia hingga akhir hayat. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat ketika Allah menjadikan kita manusia. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Dan jarang orang menyadari ya. Jarang orang menyadari bahwa menjadi manusia adalah nikmat yang paling besar. Kebanyakan orang berpikir bahwa nikmat besar itu adalah apa? Rezeki, maaf. Ya, misalkan uang, materi dan lain sebagainya. Ya. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia. Dan ingat, ya, kita menjadi manusia, kita menjadi makhluk manusia ini bukan maunya kita. Kita menjadi manusia bukan maunya kita. Kita diciptakan Allah sebagai manusia bukan maunya kita. Coba bayangkan seandainya Allah menciptakan kita bukan sebagai manusia. Seandainya Allah menciptakan kita sebagai tumbuhan. Seandainya Allah menciptakan kita sebagai binatang. Atau Allah menciptakan kita sebagai benda-benda yang lain yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang akan terjadi? Gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa menjadi manusia adalah nikmat yang paling besar? Karena sejak diciptakan, Allah sudah memuliakan manusia gitu. Jadi manusia diciptakan oleh Allah adalah menjadi makhluk yang mulia. Nah, ini modal yang pertama yang harus kita sadari. Ya, boleh silakan dibuka surat 17 ayat 70, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah gitu. Walaqad karimna bani Adama gitu. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam ya. Jadi yang dimuliakan itu adalah anak-anak Adam, bukan anak-anak ayam. Ya. Telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi yang dimuliakan adalah anak-anak Adam. Nah, anak-anak Adam kan manusia. Cuma manusia yang mana yang dimuliakan oleh Allah? Ya, Adam itu adalah manusia yang berilmu. Karena manusia yang pertama kali menguasai ilmu Allah namanya Adam. Ya, jadi Adam itu adalah manusia yang berilmu. Ya, jadi tidak semua manusia dimuliakan. Yang dimuliakan oleh Allah adalah Adam. Makanya yang dimuliakan adalah anak-anak Adam. Siapa Adam itu? Manusia yang berilmu. Karena begitu Adam diciptakan, Allah sudah mengajarkan ilmunya Allah. Ya, kan begini. Kalau kita lihat Al-Quran, ya sejarah di dalam Al-Quran, ya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sudah ada kabar terlebih dahulu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, ya Allah sudah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, coba cek surat 2 ayat 30 dan 31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, gitu. Ya, jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, ya sudah dikabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan, bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian di antara malaikat ada yang bertanya kepada Allah, ya, ada yang ya sedikit protes lah. Ya, kata malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Nah, kenyataannya memang betul. Ya, manusia banyak yang berbuat kerusakan dan manusia banyak yang saling menumpahkan darah. Contohnya sekarang, ya terjadi perang di mana? Di Timur Tengah. Itu kan saling menumpahkan darah. Ya. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah 31-nya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, wa'alama adamal asma'a thumma aradhahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda, ya. Nah, di sini yang diajarkan oleh Allah itu tidak hanya nama-nama benda. Ya, memang diajarkan nama-nama benda pada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam kan calon khalifah di muka bumi. Sedangkan khalifah itu punya dua tugas besar. Ya, menjadi khalifah di muka bumi punya dua tugas besar. Satu, melestarikan aset-aset Allah. Yang kedua, melestarikan ajaran Allah. Ya, sekali lagi. Tugas khalifah di muka bumi itu satu, melestarikan aset-aset Allah. Dan yang kedua, melestarikan ajaran-ajaran Allah. Ya, makanya kata asma di sini wa'allama adamal asma'a,
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, tidak hanya nama-nama, tapi juga apa? Ajaran-ajaran. Kenapa? Asma di sini ada dua makna. Ya, kalau kita buka kamus bahasa Arab, kata asma ada dua makna. Asma yang pertama bimakna nama, gitu. Jadi Allah ajarkan Adam, ini gunung, ini laut, ini hutan, ini pohon, ini pohon, ini pohon, ini tumbuhan, ini tumbuhan, ini. Ya, boleh kamu semuanya manfaatkan, tapi kamu harus menjaganya, kamu harus melestarikannya, gitu. Jadi Nabi Allah dikasih ilmu untuk melestarikan semuanya. Kemudian asma yang kedua bimana apa? Bimana ajaran. Tidak hanya nama-nama, juga ajaran. Ajaran Allah ajarkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ya, makanya ada Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Tidak hanya nama-nama Allah, tapi juga ajaran-ajaran Allah. Allah ajarkan tuh. Nah, asma bimakna nama ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi isme. Ya, maka satu kata diakhiri dengan akhiran isme, maknanya apa? Maknanya ajaran atau faham. Ya, misalnya sosial, gitu kan? Ya, sosial. Kalau ada akhiran isme jadi apa? Sosialisme. Artinya apa? Ajaran sosialis atau paham sosialis. Ya. Islam, kemudian ada akhiran isme, Islamisme. Jadi ajaran Islam atau paham Islam. Jadi yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam tidak hanya nama-nama, tapi apa? Ajaran aja juga Jadi Nabi Adam menjadi mulia kenapa? Karena Nabi Adam menguasai ilmu Allah. Nabi Adam faham ilmu Allah. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, yang pertama, jadilah manusia yang berilmu. Jadilah manusia yang berilmu. Kalau ingin menjadi manusia yang mulia. Ya, kenapa? Kan begini, Pak. Kebalikan mulia apa? Kebalikan mulia kan hina ya. Kebalikan mulia adalah hina. Jadi ada manusia yang mulia, ada manusia yang hina. Atau ada makhluk yang mulia, ada makhluk yang hina. Nah sekarang ya makhluk yang hina itu yang kayak gimana sih? Sehina-hinanya makhluk atau seburuk-buruknya makhluk yang seperti apa? Kita lihat surat 8 ayat 22. Surat 8 Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu yang tidak mengerti apa-apapun. Nah, gitu kan? Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruk, atau sesungguhnya binatang makhluk yang sehina-hinanya makhluk pada sisi Allah adalah orang yang peka dan bisu yang tidak mengerti apa-apa. Gitu. Tidak mengerti apa-apa itu artinya apa? Tidak berilmu. Kenapa dia tidak berilmu? Karena tidak mau belajar. Gitu. Sekali lagi ya. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang mulia, jadilah manusia yang berilmu. Ya, karena makhluk yang sehina-hinanya makhluk yang seburuk makhluk apa? Orang yang peka, ya, kemudian bisu tidak ngerti apa-apa. Bukan berarti dia tidak bisa mendengar. Bukan berarti dia tidak bisa melihat. Dia bisa melihat, dia tidak bisa mendengar. Cuman penglihatannya tidak bisa menerima, tidak bisa melihat kebenaran. Ya, kemudian pendengarannya tidak bisa mendengar kebenaran. Ya. Jadi kalau begitu yang buta apanya? Bukan matanya. Yang tuli apanya? Bukan telinganya. Tapi yang buta, yang tuli apa? Hatinya. Ya. Kita lihat di surat 22 ayat 46, Pak. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati, dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah gitu. Jadi yang buta bukan matanya. Yang tuli bukan telinganya. Tapi yang buta dan tuli apa? Hatinya. Tuli buta di sini artinya apa? Dia tidak bisa melihat kebenaran dan tidak bisa mendengar kebenaran.
Alhamdulillah Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita termasuk orang yang ingin mendengarkan kebenaran disampaikan. Kita termasuk orang yang ingin melihat kebenaran lewat ayat-ayat yang kita baca. Hari ini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dalam hati kita ada keinginan itu, kenapa? Apakah suatu kebetulan? Ingat Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak Allah. Ya. Jadi ketika hati ada kerinduan, ada keinginan, ya, ingin membaca, ingin belajar Al-Quran. Quran itu kan kebenaran. Quran itu kebenaran. Jadi Quran itu benar-benar wahyu Allah. Allah sudah mengulang-ulang, Quran itu benar-benar wahyu Allah. Cok, kita lihat Pak, di surat 69 dari 40 sampai 41. Dari 40 dulu Pak, silakan. Izin Ustadz membacakan. Mangga. Tadi mangga. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Oh, gitu kan? Sesungguhnya Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Sudah pakai sesungguhnya, pakai benar-benar lagi. Artinya Allah ingin meyakinkan bahwa Quran itu kebenaran gitu. Dan saya yakin betul bahwa Quran adalah kebenaran. Kenapa? Karena di dunia Al-Quran itu sama, nggak ada yang beda. Quran di pelosok dunia pun sama. Nggak ada yang beda, semuanya sama. Itu. Ya. Di sini Allah menegaskan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Terus ayat 41-nya. Mangga. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Quran bukan perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi yang beriman pada Quran itu sedikit sekali. Terus 42-nya? Untuk 42-nya, bahwa dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Jadi yang mau beriman pada Quran sedikit sekali, yang mau belajar pada Al-Quran sedikit sekali. Terus ayat 43-nya? Ayat 43-nya, ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Oh, diulangi lagi. Bahwa Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi ini kebenaran. Nah pertanyaannya, kenapa kok di hati ada keinginan? Ya, misalnya malam ini ingin apa? Ingin ikut pengajian. Setelah mendapat undangan misalnya dari saya. Setelah mendapat undangan dari majelis orientasi. Kenapa ada keinginan ingin belajar gitu? Ini kan bukan satu kebetulan. Sekali lagi, ya, Quran itu kebenaran. Ya, surat 17 ayat 105 punten. Surat 17 ayat 105. Boleh siapa saja yang kamu baca? Mangga. Ya, bismillah. Saya boleh baca. Ya, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 105. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Oh. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sekarang kembali, pertanyaannya kenapa? Kenapa hari ini kita mau mendengarkan kebenaran dibacakan?
Kenapa hari ini kita mau membaca kebenaran? Kenapa? Kan bukan kebetulan. Jadi ketika ada keinginan ingin belajar itu karunia besar. Itu karunia besar. Kok kenapa bisa begitu? Karena Allah yang membuka pendengaranmu, karena Allah yang membuka penglihatanmu, karena Allah yang membuka hati dan pikiranmu untuk mendengarkan kebenaran. Untuk membaca kebenaran, untuk mencari kebenaran. Allah yang membukakannya. Pertanyaannya kenapa Allah membukakan hati pikiran? Pertanyaannya kenapa Allah membukakan pendengaran, penglihatan hati dan akal kita untuk membaca kebenaran? Kenapa? Ini kita lihat surat 8 ayat 23-nya. Surat 8 ayat 23-nya, Pak. Iya, aku biasanya nggak ngedengerin. Kamu ikut, ikut. Allah yang menggerakkan. Silakan. Ada apa enggak? Surat Al-Anfal ayat 23. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri atau dari apa yang mereka dengar itu. Nah, gitu. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, gitu. Jadi kalau ada nilai kebaikan yang Allah sukai pada diri kita, kalau ada nilai kebaikan atau ada amal kebaikan kita yang menjadi amal soleh, yang kemudian Allah ridho dengan kebaikan kita, ya tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Mendengar apa? Mendengar kebenaran. Jadi kenapa kita mau mendengarkan kebenaran? Karena Allah melihat kebaikanmu yang ada pada dirimu. Allah melihat kamu itu kamu orang baik. Dan baiknya disukai oleh Allah gitu. Ya, makanya hikmah dan ilmu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik. Ya, jadi ini parameter, Pak. Jadi ketika ada orang yang mau mencari kebenaran, dia mau belajar, mau tadarus Quran, gitu kan? Itu parameter bahwa banyak amal baik yang disukai oleh Allah, bahwa banyak amal baik yang diridhoi oleh Allah. Itu parameter. Ya. Jadi kita jaga kemuliaan kita sebagai manusia, jadilah makhluk yang berilmu. Jadilah manusia yang berilmu. Supaya kita berilmu, ya harus berproses. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Terutama belajar apa? Belajar sumbernya kebenaran adalah Al-Quran. Hari ini kita sedang pelajari. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, ya. Itu yang pertama. Nah, coba sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Ya, kita lihat sejarah Nabi Adam. Ya, pada zaman Nabi Adam kan ada makhluk yang mulia, Nabi Adam, dan ada makhluk yang hina, namanya iblis. Ada yang mulia, ada yang hina. Yang mulia manusia Adam, yang hina adalah iblis. Pertanyaannya kenapa iblis jadi hina? Dan kenapa Adam menjadi mulia? Pertanyaannya kenapa? Ya, nah kita lihat cerita. Ya, ceritanya di surat 7 dimulai dari ayat 11, Pak. Surat 7 ayat 11 dimulai. Silakan. Surat 7 ayat 11. Silakan. Ada ketemu? Izin baca, Pak. Boleh, Bu. Surat 7 Al-A'raf ayat 11. Ya. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, jadi begini. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam,
Kemudian Allah ajarkan, ya, Allah ajarkan nama-nama benda. Kemudian Allah ajarkan, ya, ajaran-ajaran Allah, gitu kan? Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Akan tetapi di antara malaikat ada yang tidak mau sujud. Di antara malaikat ada yang tidak mau sujud. Makanya tidak disebut malaikat lagi. Yang tidak mau sujud kemudian disebut pembangkang. Dipanggil pembangkang. Si pembangkang namanya iblis. Iblis asal dikata ablasa, dia pembangkang. Ya. Ya. Nah, kemudian Allah tegur tuh iblis yang tidak mau sujud. Ya. Allah tegur malaikat yang tidak mau sujud, yang kemudian disebut iblis. Apa kata Allah terusin Pak, ayat 12-nya punten. Silakan. Boleh. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Mereka menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oh, jadi ketika ada yang tidak mau sujud, Allah tegur. Kata Allah, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam? Sedangkan sujud pada Adam itu perintahku. Kenapa kamu tidak taat perintahku? Nah, kemudian iblis menjawab, kenapa aku harus mau sujud sama Adam? Kenapa aku lebih mulia daripada Adam? Aku lebih mulia daripada Adam. Ya, engkau ciptakan saya dari api. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi mohon maaf, ya. Jadi iblis itu, jadi ketika ditegur oleh Allah, ya, jadi dia tidak sadar, malah menampakkan kesombongan. Yang dia ingat masa lalu. Yang dia ingat masa lalunya, padahal mohon maaf ya, kalau misalnya mulianya sesuatu karena manfaatnya, jadi sesuatu itu dinilai mulia karena manfaatnya, kira-kira mulia mana antara tanah atau bermanfaat mana antara tanah dengan api? Kan lebih bermanfaat tanah dibandingkan api, atau lebih banyak manfaatnya tanah dibandingkan api. Tapi iblis tidak mau lihat itu. Dia melihat masa lalu bahwa saya diciptakan dari api gitu. Aku lebih mulia, ngapain aku sujud sama Adam? Gitu. Ya. Jadi umpamanya begitulah kira-kira. Jadi kalau saya analogikan begini, mohon maaf, ini mah contoh ya. Yang sebenarnya tidak seperti itu, yang sebenarnya tidak seperti ini mah contoh aja. Ya. Contohnya adalah ketika suatu saat saya ada kuliah di UIN, ya. Saya kan sebagai mahasiswa, ya. Kemudian dosen saya ternyata teman saya satu angkatan dulu waktu PGA. Beliau sudah profesor doktor. Waktu itu saya S2 aja baru daftar. Ya, S2 baru daftar. Beliau, nih dosen saya ini sudah profesor doktor. Ya. Nah, sekarang bahkan dosennya sudah menjadi, teman saya ini sudah menjadi dosen anak saya sekarang. Gitu. Dan apa yang terjadi? Misalnya ini bukan tidak kejadian, ini memberikan contoh aja. Ya. Kata Pak Dekan, Pak Dadi kamu harus sujud harus hormat kepada Bapak ini. Ya, kenapa? Dia dosenmu, ya, dia profesor doktor, dia guru besar. Nah, yang saya lihat apa masa lalu? Oke. Zaman saya PGA, saya lebih pintar daripada dia gitu. Ini contoh lah. Zaman PGA saya lebih pintar daripada dia. Jadi saya tidak menghormat sama dia. Nah, gitu contohnya kira-kira. Kenapa? Saya lihat masa lalu kok. Ya, jadi saya sombong kan jadinya. Masya Allah. Mohon maaf, ini mah contoh ya, bukan kejadian sebenarnya. Jadi ketika saya ingat masa lalu bahwa ternyata saya lebih pintar daripada dia, akhirnya saya tidak mau hormat pada dia. Padahal secara kenyataan hari ini
dia profesor doktor dan menjadi dosen saya. Artinya apa? Dia sudah melebihi saya, kan jauh. Ini contoh lah kira-kira. Nah, iblis juga begitu. Dia masih ingat masa lalunya bahwa dia lebih mulia dari siapa? Dari Nabi Adam. Kata iblis, aku lebih mulia daripada Adam. Ngapain aku sujud sama Adam? Karena ketika Allah ingatkan si iblis tidak mau sujud sama Adam, kata Allah, ya sudah. Ayat 13-nya. Surat 7 ayat 13-nya. Silakan. Allah Surat berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nah, karena iblis tetap tidak mau sujud sama Adam, kata Allah, ya sudah kalau gitu. Turunlah kamu dari surga itu. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi Allah sudah memberikan hukuman ya sama iblis. Ya udah kalau begitu, turun kamu dari surga. Detik ini pun kamu menjadi makhluk yang terhina. Kata iblis gimana? Biarin. Gak apa-apa aku turun dari surga. Gak apa-apa aku menjadi makhluk yang hina. Daripada aku sujud sama Adam, mendingan turun dari surga. Daripada saya sujud sama Adam, mendingan jadi makhluk yang hina. Itu iblis. Ya, jadi kalau begitu iblis punya sifat apa? Keras kepala. Merasa diri paling tinggi, merasa diri paling benar. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, karena dia menjadi makhluk yang terhina, karena dia diturunkan dari surga, akhirnya apa? Marah dia. Marahnya sama siapa? Sama Adam, gara-gara Adam. Kalau sombong kan begitu. Ya, kalau kena musibah biasanya nyalahin siapa? Nyalahin orang gara-gara dia nih aku seperti ini. Ya, aku turun dari surga gara-gara dia. Akhirnya apa? Dendam sama Nabi Adam. Apa yang terjadi? Iblis minta 3 permintaan di sini. Ya, terusin. Ayat berapa? Ayat 14. Ya. Iblis menjawab, "Beri saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Nah, ya sudah ya Allah. Ya, saya terima, saya turun dari surga. Saya terima saya menjadi makhluk yang terhina. Tapi kata iblis, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Tuh. Ya, jadi iblis dendamnya tidak hanya pada Nabi Adam, sampai anak cucunya gitu. Sampai hari kiamat, bayangin. Berarti dendamnya tidak hanya untuk Nabi Adam, tidak hanya kepada Nabi Adam aja. Tapi kepada seluruh anak cucu Adam dia dendam dia. Ya, terus kata Allah gimana? Terusin. Ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Kata Allah, ya sudah. Kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Ya, mungkin banyak pertanyaan nanti tentang ini ya. Nanti suatu saat saya bahas. Ya, suatu saat saya bahas tentang bedanya jin, iblis, setan, malaikat. Gitu. Nanti ya, tapi nggak sekarang. Karena waktunya hari ini terbatas. Ya. Nah, akhirnya apa? Permintaan iblis yang pertama disetujui oleh Allah. Ya Allah, yang kedua nih, permintaanku yang kedua. Nah, ayat 16-nya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kata Allah, kata iblis kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Ini permohonan iblis yang kedua kepada Allah. Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalannya lurus ada di mana, Pak? Pertanyaannya jalan lurus ada di mana, Bapak Ibu? Jalan lurus ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Quran. Maka misi iblis yang pertama
Misi iblis yang pertama, kalau ingin menyesatkan manusia, iblis akan menjauhkan manusia dari Quran. Sekali lagi, iblis akan menjauhkan manusia dari Quran. Kita lihat di surat 43 ayat 36-37. Silakan. Izin baca Pak Dadi. 43-36. Ya. Izin baca Pak Dadi. Boleh, Surat boleh. 43 Az-Zukhruf ayat 36. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Oh, gitu Pak, Bu. Ya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, apa? Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah menjadi teman yang selalu menyertainya. Artinya apa? Kalau manusia jauh dari Quran, dekat dengan setan. Ketika manusia jauh dari Quran, akan dekat dengan setan. Jadi teman dekatnya setan. Teman dekat apa namanya? Kan bestie. Ketika manusia jauh dari Quran, jadi bestinya setan. Kalau bestie teman dekat kan kemana-mana ikut. Sok aja. Ya, ketika kita misalnya mau jalan, ya kita WA bestie kita, jalan yuk hari itu gaskeun kan gitu. Ayo kita jalan sama bestie. Jadi kalau manusia jauh dari Quran akan jadi bestinya setan, dekat dengan setan. Dan kalau sudah dekat dengan setan, apa yang terjadi? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ayat 37-nya. Ayat 37-nya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Subhanallah. Jadi kalau manusia jauh dari Quran, dekat dengan setan, dan setan kerjanya apa? Menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi kalau manusia jauh dari Quran, dia tidak akan tahu kebenaran. Jadi Kenapa? kalau lagi males tuh berarti lagi ada setannya, Pak. Ketika lagi malas mohon perlindungan. Gitu, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari sifat setan yaitu malas, dari sifat iblis setan yaitu malas, ya, yang terkutuk kan gitu. Cepat mohon perlindungan. Rabbi a'udzubika min hamajati sayatin wa a'udzubika turun. Ini misi yang pertama. Nanti suatu saat kita bahas ya. Jadi ini permintaan iblis setan yang kedua, menjauhkan manusia dari jalan, menjauhkan manusia dari Quran. Berhasil. Buktinya apa kan tadi? Ya, sedikit sekali manusia beriman pada Quran dan sedikit sekali manusia yang mau belajar Quran. Nah, sekarang permintaan yang ketiga, surat 7 ayat berapa tadi? 17 surat 17 sekarang. Surat 7 ayat 17 maksud saya. Tadi kan baru 16. Silakan. Ya, saya akan bacakan Mangga. surat 7 Al-A'raf ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi kata iblis di hadapan Allah, ya Allah, aku akan datang menggoda anak cucu Adam, datang dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah. Permintaan iblis yang ketiga apa? Minta izin kepada Allah akan menjauhkan manusia dari rasa syukur. Makanya mohon maaf ya, kebanyakan manusia nggak bersyukur.
Kebanyakan manusia itu gak bersyukur. Nah, terus kata Allah gimana? Ya sudah, kalau gitu turun kamu dari surga, turun. Udah, jangan banyak ngomong lagi, turun kamu dari surga. Ya, 18-nya, Pak. Tuh. 18 nih. 18 ya, silakan. Allah berfirman bahwa keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, gitu. Kata Allah, udah jangan banyak ngomong dah. Keluar kamu dari surga. Menjadi makhluk yang hina, menjadi makhluk yang terusir. Ya. Dan kata Allah, siapapun anak cucu Adam yang tidak mengerti kebenaran, siapapun anak cucu Adam yang mengikuti kamu, dia jauh dari Quran, tidak mengerti kebenaran, dia tidak bersyukur, bahkan dia selalu melaksanakan apa yang kamu perintahkan, menjadi orang yang selalu melanggar aturan Allah, maka mereka anak cucu Adam akan bersama kamu nanti di neraka jahanam. Terus apa yang terjadi, Pak? Setelah iblis mendapat SK atau mendapat surat, ya, persetujuan Allah untuk menggoda Nabi Adam, nah iblis bikin program. Programnya apa? Satu, program jangka pendek, yang kedua program jangka panjang. Apa program jangka pendeknya? Program jangka pendeknya, dia akan menjadikan Adam dia akan berusaha supaya Adam turun dari surga dan supaya Adam menjadi makhluk yang hina seperti dia. Program jangka pendek iblis. Ya, jadi dia akan berusaha bagaimana caranya Adam dan istrinya turun dari surga. Bagaimana caranya Adam istrinya menjadi makhluk yang hina seperti dia. Itu program siapa? Program jangka pendek iblis. Ya. Kemudian program jangka panjangnya apa? Program jangka panjangnya iblis akan menggoda anak cucu Adam supaya anak cucu Adam tidak masuk surga, masuk neraka, dan anak cucu Adam menjadi makhluk yang hina. Itu programnya. Program jangka panjangnya. Ya. Kata iblis, ya Allah, ya, bagaimana saya menggoda kalau ada aturan? Nah, karena Allah Maha Adil, akhirnya apa? Allah membuat aturan. Untuk siapa? Untuk Nabi Adam. Ini perintah sekaligus larangan yang pertama dari Allah kepada manusia, yang diwakili Nabi Adam pada saat itu. Ya, surat 7 ayat 19-nya. Boleh? Siapa yang mau baca? Ya. Ya, Ayat 7, surat 7 ayat 19. Ya. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Jadi Allah berfirman pada Adam. Jadi Allah bikin aturan sama Adam. Adam, Hawa, kata Allah, tinggal kamu di surga. Makan apapun yang ada di dalamnya. Sok, makan apa saja yang ada di dalamnya. Ada apel, ada anggur, ada jeruk, ada pisang. Makan. Yang asam-asam ada cermek. Ya, ada kecemek yang keset gitu kan. Banyak makanan, silakan makan. Jadi ternyata yang dibolehkan oleh Allah yang mana? Yang dihalalkan banyak sekali. Dagingnya ada kambing, ada unta, ada kerbau, ada sapi, dan ada daging-daging yang lain, gitu kan? Tapi kata Allah, yang satu itu mah jangan ya. Buah pohon itu mah jangan. Sebab kalau buah pohon itu kamu makan, kamu menjadi orang yang zalim, kata Allah. Jadi ternyata yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Tapi kadang-kadang manusia penasaran dengan yang diharam itu, penasaran. Kayaknya kalau diharamkan enak banget gitu kan. Nah,
Ini adalah perintah yang pertama sekaligus larangan yang pertama. Jadi kalau ditanya apa sih perintah Allah yang pertama kepada manusia, ya perintah makan. Perintah makan. Makanya kata Allah, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Surat Abasa ayat 24. Jadi makanan yang kita makan harus diperhatikan halalnya. Halal ada 3. Ada halal cara mendapatkan, ada halal jenisnya, dan ada halal ukurannya. Itu. Nah, kan tadi program jangka panjang iblis, program jangka pendek iblis apa? Bagaimana caranya Adam turun dari surga dan Adam Hawa menjadi makhluk yang hina. Action dia. Menggoda siapa? Menggoda Adam. Kenapa? Ya kan belum ada anak cucunya waktu itu. Cuma targetnya satu. Gimana caranya Adam turun dari surga dan Adam menjadi makhluk yang hina seperti dia. Action dia. Menggoda Adam. Surah 7 ayat 20-nya. Silakan. 7 ayat 20, Pak. Boleh? Boleh siapa saja? Baik, saya akan bacakan lagi. Izin Ustaz baca. Izin Ustaz baca. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, sekarang setan baru muncul ya. Tadi kan disebutnya iblis. Iblis berkata kan gitu. Sekarang setan membisikkan pikiran jahat. Jadi setan saytonu kan gitu. Iblis baru setan baru muncul nih. Ya. Nah, makanya nggak sekarang saya bahas ya. Nanti kita bahas apa bedanya jin atau bedanya jin iblis dengan setan. Nanti kita bahas. Ya. Nah, jadi sementara gini aja dulu ya, biar tidak penasaran. Jadi kalau iblis adalah sifat pembangkang. Jadi ketika dia membangkang perintah Allah namanya iblis. Nah, ketika iblis menggoda jin dan manusia untuk membangkang kepada Allah itu namanya setan. Jadi kalau setanmu sifat penggoda. Jadi ketika si iblis sedang apa? Sedang mengajak Adam, sedang mengajak manusia untuk berbuat dosa, itu namanya setan. Nah, di sini setan membisikkan pikiran jahat. Memang tempat tinggal setan di mana? Di hati dan pikiran. Ya, setan ada di hati, kemudian membisikkan pikiran jahat kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Untuk apa? Untuk menampakkan keduanya apa yang tertutup pada mereka. Artinya apa? Untuk supaya tadinya tidak berbuat salah menjadi berbuat salah dia. Jadi aurat di sini kan kesalahan. Dan di situ dia di situ apa? Seolah-olah memberikan nasihat. Makanya mohon maaf, setan waktu menggoda Nabi Adam mengaku sebagai apa? Jadi setan tidak mungkin goda manusia, ngaku setan itu nggak mungkin. Ya. Ayat berikutnya, Pak. Bu, ayat 21-nya. Surah 7 ayat 21-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 ayat 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Jadi setan menggoda manusia tidak ngaku setan, tapi setan ngaku sebagai apa? Penasehat. Penasehat. Makanya mohon maaf, ketika saya ngajar dimanapun tidak pernah ngasih nasihat. Saya hanya merangkai ayat aja. Ya, saya hanya sebatas memberikan pilihan, merangkai ayatnya ini dirangkai. Kemudian setelah itu kan silakan pilih. Mau ngikut apa tidak gitu. Saya nggak berani ngasih nasihat kepada siapapun. Ya. Makanya hati-hati dengan penasehat. Nah, di dunia ini suka nasihatin siapa, Pak? Selain orang tua, selain guru yang suka ngasih nasihat siapa?
Kan Ustadz. Ustaz. Makanya Iya. jangan percaya sama saya. Saya mah manusia biasa tak baca salah. Gitu. Ya, hati-hati. Jangan percaya kepada saya. Tapi apa? Percaya kepada ayat yang kita baca hari ini. Kenapa? Saya manusia biasa tepatnya salah. Nah, kembali. Ya, hati-hati. Nah, terus apa yang terjadi? Ayat berikutnya, dua-duanya. 7 dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 22. Ya. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tak kala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Pak, Bu, di sini terlihatkan perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ya terbujuk dan tertipu oleh bujukan setan. Kemudian kata Allah, nampaklah auratnya. Nampak auratnya bukan berarti bajunya merotol, bukan. Kan nggak mungkin kita berbuat dosa kemudian baju lepas, bukan. Artinya apa? Begitu Nabi Adam sudah terbujuk, kemudian dia berbuat salah, mencicipi buah pohon yang dilarang oleh Allah, akhirnya apa? Nampaklah kesalahannya. Dia sadar menjadi kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau manusia begitu, Pak. Kalau Adam begitu. Kalau iblis kan enggak tadi. Begitu ditegur oleh Allah, apa yang terjadi? Dia tetap menampakkan kesombongan. Dia sudah melanggar, dia menampakkan kesombongan. Tapi kalau Adam enggak. Begitu dia berbuat salah langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi daun-daun surga itu apa sih? Kan istighfar. Istighfar itu daun surga. Jadi ketika manusia ketika berbuat salah langsung astagfirullahaladzim. Kan begitu. Kaget aja kita istighfar. Ketika berbuat kesalahan, astagfirullahaladzim. Kok saya melakukan itu gitu, Pak? Itu manusia bedanya. Ya. Nah, kemudian ditegur oleh Allah, "Hai Adam, kenapa kamu kok melanggar aturanmu? Kan aku sudah bilang jangan makan buah pohon itu. Dan aku sudah ngasih peringatan kepadamu, itu setan. Setan itu musuhnya tak bagimu. Jangan tergoda oleh setan." Nah, ketika ditegur gini gimana kalau manusia, Pak? Kalau setan jangankan ditegur, langsung dihukum aja tetap enggak. Memang gua pikirin, enggak apa-apa dah. Enggak. Begitu setan ditegur, maaf, ketika Nabi Adam ditegur oleh Allah, kenapa kamu hai Adam melakukan perbuatan itu? Kenapa kamu makan pohon itu, makan buah pohon itu? Padahal aku sudah ngasih peringatan kepadamu, hati-hati dengan setan. Ketika ditegur langsung, Nabi Adam astagfirullahaladzim, langsung Rabbana dolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Itu ada begitu. Itu kalau manusia begitu, Pak. Itu bedanya iblis dengan setan, iblis dengan manusia. Iblis dengan Adam itu bedanya. Ketika ditegur, apa yang terjadi? Subhanallah, langsung Rabbana dolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal, sambil nangis luar biasanya. Nangis Nabi Adam. Ayat berikutnya. Ayat berapa tadi? Silakan. Surat 7 ayat. Tadi 23, 24. 25 sekarang. Mangga? Belum keluar pada di. Nah, sebentar. Ini lagi di. Nah, 23-nya silakan. 7 23-nya. Izin baca pada di Mangga, surat mangga. 7 ayat 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya
pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah gitu. Jadi begitu ditegur oleh Allah, langsung Nabi Adam menangis. Sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis. Berdua sama istrinya, nangis terus. Kata Allah, Adam, aku ampuni dosamu. Tapi di samping kamu istighfar mohon ampun, harus bertobat. Kamu harus bertobat. Tidak cukup istighfar mohon ampun. Tidak cukup mohon ampun dengan mengucapkan doa Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa mohon ampun kepada Allah. Ada satu lagi, mohon ampun harus diikuti dengan taubatan nasuha. Istighfar mohon ampun harus diikuti dengan taubatan nasuha. Ya, kita lihat surah 11 ayat 90. Surah 11 ayat 90. Izin membaca Ustadz. Mangga, Bu. Surat Hud ayat 90. Dan mohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kata Allah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi tidak hanya cukup mohon ampun, harus diikuti dengan taubatan nasuha. Kata Allah, Adam, dosamu diampuni. Tapi tetap, kamu harus taubat. Nah, tempatnya taubat bukan di surga. Tempatnya taubat bukan di neraka. Tempatnya taubat di dunia. Tempatnya taubat di mana? Di dunia. Maka Adam turun, kamu berdua dari surga. Jadi Nabi Adam dan si Hawa disuruh ngapain? Disuruh turun dari surga. Kenapa? Karena tempatnya tobat di mana? Bukan di surga, bukan di neraka. Tempatnya tobatnya di dunia. Jadi Nabi Adam disuruh turun karena sudah taubat, memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya hidup kita terus memperbaiki diri terus menerus gitu. Ya. Nah, tapi karena Allah sayang pada Nabi Adam, begitu Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, Allah kasih bekal. Bekalnya apa? Wahyu Allah, petunjuk Allah. Ya, coba cek surat 20 ayat 123. Surat 20 ayat 123. Surat 20 Toha ayat 123. Ya. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, gitu. Ya, qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'di adun. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jangan kaget kalau sekarang manusia bunuh-bunuhan. Jangan kaget kalau sekarang terjadi perang. Kenapa? Manusia baru dua aja, Allah sudah ngasih tahu bahwa di antara manusia akan saling bermusuhan. Jangan jauh-jauh, anak Nabi Adam aja begitu. Tapi kata Allah, jika datang kepadamu petunjukku, artinya apa? Allah janji akan ngasih petunjuk. Artinya apa? Nabi Adam turun dari surga ke dunia ini, Allah bekali dengan petunjuk, dengan wahyunya. Famanib taba'a hudaya fala yadilu wala yasqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan jangan celaka. Nah ini petunjuknya kan sekarang hari ini kita sedang pelajari. Gitu. Nah, jadi ceritanya Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari mana? Dari surga ke dunia. Nah, Pak, Bu, ternyata Nabi Adam turun dari surga ke dunia, langsung mendapat ujian yang berat dari Allah. Apa ujian beratnya?
dipisahkan Bapak Ibu. Jadi Nabi Adam, Siti Hawa turun dari surga ke dunia tidak dipersatukan, tapi dipisahkan. Makanya sesungguhnya hukuman yang paling berat di dunia apa? Hukuman yang paling berat di dunia adalah LDR. Makanya rindu itu berat. Jadi hukuman yang berat kepada Nabi Adam, LDR, dijauhkan dari orang yang dicintai. Nah, kan banyak orang yang siap di penjara, tapi nggak siap jauh dari orang yang dicintai. Gitu. Ya, bayangin Pak, bukan setahun 2 tahun dipisahkannya, bertahun-tahun, katanya sampai 80 tahun, berapa tahun tuh. Panjang perjalanannya. Nah, udah cerita itu ya. Baik, lanjut. Ceritanya, Nabi Adam, ceritanya iblis berhasil. Iblis berhasil menurunkan Nabi Adam dari surga, tapi iblis gak berhasil menjadikan manusia, menjadikan Adam makhluk yang hina, gak berhasil. Kenapa? Karena Nabi Adam tetap rendah hati. Dia menyadari kesalahan, kemudian dia istighfar, kemudian dia mau menebus kesalahan dengan bertaubat, diturunkan dari surga ke dunia. Iblis berhasil menurunkan Nabi Adam dari surga, tapi iblis gak berhasil menjadikan manusia atau Nabi Adam menjadi makhluk yang hina. Bedanya tadi. Nah, terus iblis kan terus akan melaksanakan programnya. Berhasil di program jangka pendek, ya 50% berhasil, 50% tidak. Kemudian iblis akan melaksanakan program jangka panjangnya sampai kiamat. Sekarang sedang berlangsung. Waspada, hati-hati Bapak Ibu. Karena iblis selalu melihat kita, ngintip kita di mana Pak? Bapak Ibu, iblis ngintip kita, melihat kita di mana? Di sini dia ngintipnya, mohon maaf. Ya, surat 7 ayat 27-nya. 7:27-nya. Surat Al-A'raf ayat 27. Ya. Hei anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Setan dan bala tentaranya melihat kamu di tempat yang tidak bisa kamu melihat mereka. Terus? Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setan melihat kamu di mana Pak? Bu? Setan melihat kamu di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Nah, sekarang coba. Kalau kita keluar, kemudian kita melihat bintang. Kan sekarang malam hari ya. Melihat bintang di langit itu jauh apa dekat? Jauh. Tapi bisa dilihat nggak? Bisa. Langit bisa dilihat nggak? Bisa. Langit jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Tapi bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa. Laut jauh bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa. Nah, sekarang mohon maaf. Coba lihat telinga kita tanpa pakai alat. Bisa nggak melihatnya? Tidak. Tidak. Dekat loh padahal. Iya. Dan tadi kata Allah, iblis melihat kamu di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Artinya apa? Iblis itu ngintipnya di tempat yang dekat, bukan di tempat yang jauh. Makanya begitu kita lengah masuk dia. Waspadalah, waspadalah. Iya. Satu. Masalah. Jadi menjaga kemuliaan, jadilah ya anak cucu Adam yang berilmu. Yang kedua, ya ini yang kita jaga sampai akhir hayat kita. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, di dunia ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah siapa? Habib, Nabi, atau Kiai? Di dunia ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu Nabi, Habib, apa Kiai? Manusia.
Nah, Takwa. ini Takwa. makhluk yang paling mulia di Allah. 49 ayat 13. 49 ayat 13. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Tuh. Jadi kalau ingin tetap menjadi makhluk yang mulia, jadilah orang takwa. Sekarang sampai napas terakhir kita jadilah orang takwa. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kan tadi kata Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, kita diciptakan oleh Allah menjadi suku A, suku B, suku C, suku D, itu maunya kita bukan? Bukan maunya Allah. Nah, sekarang kalau misalnya Allah memuliakan karena suku bangsanya, kalau Allah muliakan manusia karena keturunannya, di mana adilnya Allah? Ya, kenapa? Karena tidak setiap manusia bisa jadi suku A, suku B, suku C. Tidak setiap orang bisa jadi keturunan siapa, enggak. Itu hanya Allah yang menentukan. Tapi kalau jadi orang takwa, setiap orang bisa. Bisa. Makanya jadilah orang takwa untuk menjaga kemuliaan kita. Nah, pembahasan takwa ini sudah sering saya sampaikan. Detailnya nantilah, mudah-mudahan saya bahas kembali. Tapi jamaah sekalian, nah kurang lebih itulah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kang Jody udah masuk ya? Halo? Kang Kang Jody? Yudi itu yang ini. Ya, Kang. Oh, alhamdulillah. Punten. Alhamdulillah. Billy ayat Patarosan, mangga. Oh iya, mangga silakan ibu-ibu bagi yang mau bertanya, mangga silakan. Punten ini dua device ya, ada handphone, ada komputer. Bapak Bunarjo ini atau siapa nih, Punten? Yang raise hand, Ya, silakan. ya, Pak. ya, izin Ya, bertanya mangga, Pak Ustadz. silakan. Mangga. Ya, ini Pak Ustadz, kalau kita lihat kisah Nabi Adam itu, kok surahnya lompat-lompat ya, dari surah keberapa, terus keberapa, nanti balik lagi ke berapa gitu. Kalau di ahli kitab itu berurutan ya. Kalau kita lihat tuh, umpama kejadian itu berurutan terus. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Tentang cerita Nabi Adam ada pertama di surah Al-Baqarah ayat 30 mulainya sampai ayat sekian. Kemudian ada di surat 7 tadi sampai sekian. Kemudian ada lagi di surat 15 ya dari ayat 26 sampai sekian. Ada Di lagi ayat di Toha 20. Surat 17. Ya. Lompat-lompat seperti ini ya. Kenapa demikian? Ya. Pertama, ya ini walau alam ya. Jawabannya walau alam. Ya, pertama kita lihat surat Yasin surat 36 ayat 1 dan 2 coba. Silakan Pak Bunarjo mau membacakan, Pak. Untuk saya yang bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Jadi saya yakin ada hikmah di situ, Pak. Nah, cuma kalau ditanya sebabnya kenapa, nah saya belum tahu.
Kalau kalau jawab kenapa saya belum tahu. Cuma begini Pak. Coba dibuka lagi surat 3 ayat 7-nya. Surat 3 ayat 7-nya. 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu ayat yang jelas. Ya, jadi ketika kita membaca langsung paham lah gitu. Ya, tapi kalau ayat mutasyabihat itu adalah ketika kita baca belum tentu langsung paham. Makanya butuh pendukung ayat yang lain. Ciri ayat mutasyabihat apa? Ciri ayat muhkamat apa? Ciri ayat muhkamat biasanya ayat itu berurutan, Pak. Ya, jadi ayat itu saling menjelaskan. Saat misalkan ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tuh saling menjelaskan di situ, muhkamat. Makanya begitu kita baca langsung bisa paham. Tapi ada ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat begitu mutasyabihat, jangankan dengan beda ayat ya, dengan satu ayat kadang-kadang nggak nyambung. Ini maksudnya apa? Lagi cerita ini tiba-tiba cerita ini gitu. Tapi ternyata ada penjelasannya. Nah, penjelasannya di mana? Di ayat yang lain, cuma tidak berurutan. Ya, nah, tanpa sadar kan kita tadi banyak ayat mutasyabihat kan, sambung menyambungnya kan banyak gitu. Ya, nah tambahin lagi coba surah 11 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi Allah maha bijaksananya menurunkan Al-Quran, ayat Quran disusun dengan rapi, dijelaskan secara terperinci. Nah coba tadi ya tidak hanya kisah Adam Pak, ya kisah Nabi Musa juga sama. Yang berurutan A sampai Z mah kisah Nabi Yusuf aja. Coba kalau kita perhatikan surat Nabi Yusuf dari A sampai Z kan kisah Nabi Yusuf aja semuanya. Gitu. Nah, kenapa demikian? Ya coba Namus, mudah-mudahan suatu saat kita akan menemukan jawabannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini jadi tambahan ilmu juga buat saya untuk mencari alasannya kenapa. Mudah-mudahan ada, kalau tidak ada, mudah-mudahan ke depan Allah memberikan jawabannya. Saya yakin suatu saat pasti ada jawabannya, saya yakin. Kenapa? Karena Allah pernah janji begini. Surat 38 ayat 88. 38 ayat 88, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Nah, jadi kita suruh sabar. Dan juga Allah kasih paham suatu saat. Jadi istiqomah aja terus belajar. Mangga ada yang lain? Barangkali ada di Ustaz, jawabannya. Terima kasih Pak Bunarjo ya atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yodi. Ya, ini sama-sama mau bertanya lagi Pak Ustadz. Sebentar Itu Pak. ada yang ya silakan. Ada yang persamaan banyak gitu Pak Ustadz. Seperti yang Al-Baqarah 286. Terus waktu setelah yang di mana ada juga Allah tidak akan mencoba manusia melebihi kemampuannya gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang pengulangan. Diulang-ulang memang. Kenapa diulang-ulang? Ya. Coba dilihat di surat 18 ayat 54 kan coba.
surat 18 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, gitu. Jadi memang diulang-ulang nih. Tidak hanya perumpamaan, banyak ayat-ayat yang diulang-ulang. Ya, banyak. Bahkan tidak hanya maksudnya, redaksinya juga bersama. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadiban. Itu ada 31 tuh di surat Ar-Rahman. Ulang-ulang. Atau di surat 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu diulang-ulang, Pak. Ya, boleh di 4 Al-Qamar ayat 22. Walaqad yatarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir gitu kan. Ya, terus ayat 17-nya kelewat. Ayat 22 udah, 17 sudah. Walaqad yatarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tadi 17 22 sama kan? Letter apa? Sama. Ini bahkan kalimatnya sama. Iya. Kemudian ayat 32-nya. Nah, walaqad yasarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Ayat 40-nya? 40. Ya, sama kan. Nah, jadi kenapa demikian? Supaya kita jadi ingat gitu. Nah, supaya kita supaya jadi ingat, makanya terus diulang-ulang. Ya, makanya kalau kita ingin selalu ingat, diulang-ulang aja bacanya. Diulang-ulang aja sering lupa, apalagi nggak diulang-ulang. Baik, ada yang lain barangkali? Terima kasih pertanyaannya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, Pak. silakan untuk selanjutnya Ibu Retno. Silakan Bu Retno, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak Dadi, kan tadi saya mengikuti sejak awal. Jadi dari Quran surat Al-Isra ayat 11 itu kan Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu di ayat ke-13 Allah mengusir Nabi Adam turun dari surga. Iblis, Bu, yang kemudian di ayat yang diusir. Kemudian yang di ayat yang menggoda ayat berapa sih tadi? Setan. Ini yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa itu loh, Pak Dadi. Setan. Terus? Oh, itu setan. Maksud saya gini, kan iblisnya sudah diusir. Waktu Nabi Adam baru saja diciptakan. Lalu pas selanjutnya di ayat itu, ayat berapa Pak Dadi? Ayat 20. Ayat 22-nya langsung digoda, 21, 22. Dari 20, 21, 22 ya. Terus? Itu yang menggoda itu berarti wujudnya bukan iblis ya, tapi pikirannya gitu ya, dari kan gini ya. Siti Hawa ya. Ini harus kita pahami bahwa iblis setan itu bukan manusia. Maaf. Iblis setan itu bukan makhluk ya, maaf. Iblis dan setan itu bukan makhluk tapi sifat. Iya. Lagi ya. Iblis dan setan itu bukan makhluk tapi apa? Sifat. Contoh ya. Ini yang bedanya iblis dengan setan. Ya, makanya tadi suatu saat saya janji akan bahas bedanya jin, iblis dan setan. Iya. Nah, sekarang kita bahas sekilas aja. Contoh bedanya bedanya iblis dengan setan. Iblis dulu ya sekarang ya. Surat 18 ayat 50. Iya, Al-Kahfi ya. Ya, silakan Bu, mau membacakan Bu Retno. Ini belum keluar ya, Pak Dodi? Udah. 18 50 udah keluar, Bu. Oh iya. Dan ingat surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah golongan dari jin.
maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi iblis itu makhluknya apa di situ? Jin ya. Jin ya. Iya. Jin yang ingkar Dari namanya golongan siapa? jin. Iblis. Jadi kalau gitu iblis itu makhluk apa sifat? Jin, Jin makhluk apa sifat? Maaf, iblis makhluk apa sifat? sifat. Sifat. Tapi kalau jin? Makhluk. Kalau iblis? Sifat. Jadi jin yang punya sifat ingkar namanya siapa? Iblis. Nah, sekarang manusia. Manusia. Setan sekarang. Ya, surat 6, 112, Bu. Ya, Quran surat 6 ayat 112, Quran surat Al-An'am. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, Sebahagian jadi mereka kalau setan, makhluknya ada dua. Jin dan manusia. Tapi kalau iblis makhluknya apa tadi? Jin. Kalau setan? Jin dan manusia. Nah, kalau begitu setan juga makhluk apa sifat? Sifat ya. Terusin dikit lagi. yang sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk Kalau membisikkan kira-kira di mana, Bu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Tadi iblis membisikkan pikiran jahat. Jadi bukan seperti digambarkan seperti di komik atau di film. Di film kan gitu, iblisnya nampok, ayo, bukan begitu. Tempat tinggal iblis setan di mana? Di hati dan pikiran manusia. Nah, nanti detailnya insya Allah nanti kita bahas ya tentang iblis dan setan. Sebenarnya sudah saya pernah bahas ini sebenarnya. Tapi mungkin lupa atau mungkin bisa jadi pada saat saya bahas tidak ikut. Nah, nanti kita bahas kembali ya. Insya Allah. Minimal itu aja dulu, minimalnya. Ya. Bahwa terima kasih Pak Dodi. Sama-sama. Baik, ada yang lain? Terima kasih. Tadi ada Pak Soleh gimana tuh? Alhamdulillah tadi Kang Jody partisipan sampai ke 74 ya. 74 kemudian turun jadi 7, 69 tuh ininya. Silakan, ada yang lain? Ya, ini ada pertanyaan dari siapa nih, Pak Soleh Karawang ya. Pak Soleh, mangga Pak Soleh. Ya, sebentar. Saya bacakan. Ada orang yang berilmu, pendidikannya tinggi, tapi malah sombong, jadi sombong. Ilmu bagaimana yang bisa membuat kita menjadi mulia, katanya. Nah, makanya disinilah kita bahas ya. Iblis itu orang yang berilmu, Pak. Iblis juga berilmu sebenarnya. Ya, tapi dia tidak menguasai ilmu kebenaran. Dia juga beriman, tapi tidak tunduk patuh gitu. Ya, tidak tunduk patuh. Nah, makanya salah satu parameter ilmu kita adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah adalah ketika apa? Ketika menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang tunduk patuh pada Allah. Ya, kan gini Pak, mohon maaf ya. Ini sekarang itu aneh gitu kan. Kan coba dibuka di surat 43 ayat 37. Ini sekarang nyata banget. Nyata banget. Atau dari 36 deh, biar nyambung. Ini sudah Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau manusia jauh dari Quran, dekat dengan siapa? Dengan setan. Nah, 37. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah gitu. Setan menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, tapi mereka menyangka bahwa mereka dapat petunjuk. Mereka menyangka dapat petunjuk. Jadi dia sok pentor, sok merasa dapat petunjuk. Bahkan berani menyalahkan orang lain. Gitu.
Nah, jadi mereka seolah-olah berilmu gitu. Dan memang pengetahuannya banyak. Nah, makanya antara pengetahuan dengan ilmu itu ada perbedaannya. Ya. Tidak setiap pengetahuan menjadi ilmu gitu. Tidak setiap pengetahuan jadi ilmu, karena kalau ilmu dari Allah, kalau ilmu datangnya dari Allah. Karena hikmah ilmu akan diberikan oleh Allah pada siapa? Orang berbuat baik. Surat 12 ayat 22. Ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau pengetahuan, apa yang kita ketahui. Tapi kalau ilmu datangnya dari Allah, itu bedanya. Jadi hari ini kita sedang berproses. Pertama, ini yang kita pelajari jadi pengetahuan dulu. Tapi insya Allah suatu saat jadi ilmu. Kalau orang yang berilmu, semakin berilmu semakin apa? Semakin berilmu, semakin rendah hati. Gitu. Gitu kan? Oke, alhamdulillah. Cukup? Masih ada? Mungkin ini pertanyaan setengah 10 ya. Silakan kalau mau dilanjut atau tidak. Sudah setengah 10. Ada satu pertanyaan nih, Ustaz, dari Ibu Iis ya. Kalau kita merasa banyak dosa, apa harus sering baca doa surat 7 ayat 23 katanya? Salah satunya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minimalnya astagfirullahaladzim. Atau doa-doa yang lain juga banyak. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Banyak sebenarnya doanya. Istighfar itu banyak wujud doanya. Tapi ingat, di samping istighfar harus diikuti dengan taubatan nasuha. Ya, terima kasih semuanya. Barangkali itu saja bisa sampaikan, Kang Jody. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita dengan Ustaz Adi pada malam hari ini cukup sekian ya Bapak Ibu. Ya, silakan Ustaz, mungkin ada penutup. Ini untuk judul ini bersambung atau Bisa dilanjut ke judul lain? Makhluk yang menjadi manusia yang mulia itu masih luas. Masih panjang ya, Ustaz. Di episode kedua. Judulnya sama. Baik, Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah kajian pada malam ini sudah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kehilapan dan kelemahan saya sendiri. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha, ya, selamat kembali Adha artinya menyembelih. Selamat kembali menyembelih. Nah, yang kita sembelih apa? Yang kita sembelih dua. Ya, yang kita sembelih itu adalah kecintaan yang berlebihan kepada anak dan harta. Jadi intinya bahwa kita menyembelih kemusyrikan, kita menyembelih kecintaan yang berlebihan kepada kehidupan dunia. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.